Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul jum'ati sittun. Kita sekarang membahas tentang syarat-syarat sholat Jumat. Sebelumnya itu ya, di dalam sholat Jumat itu ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat i'tidat, yaitu dianggap. Ya, buku tulis siapin. Jangan ini malas nulis ya kalau ini suruh tulis. Paling bagus hari apa? Jumat. Tapi masih ada yang bisa mengalahkan, yaitu hari Arafah. Paling bagusnya malam Jumat. Tapi ada yang bisa mengalahkan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Makanya kalau hari Arafah itu jatuh hari Jumat, itu hari yang sangat bagus. Atau malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam Jumat, ini malam yang sangat bagus. Tapi semua ini dikalahkan dengan ada hari yang luar biasa, ya, lebih paling afdal, yaitu hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini hari kelahiran, ya, pas ketika malam Senin hari kelahiran Nabi. Ya, dia mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fikihnya. Syarat sahnya sholat. Ya, di sini dikatakan syurutul jum'ah sittun. Syarat sholat Jumat ada 6. Maksudnya di sini syarat sahnya sholat Jumat. Supaya sah sholat Jumatnya. Ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Hendaknya semuanya pada waktu zuhur. Agar Jumatnya itu sah, tulis. Agar sholat Jumatnya itu sah, ya. Jadi semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Nggak boleh sebagiannya keluar dari waktu zuhur. Contoh, khutbahnya udah duluan, sebelum zuhur udah khotib duluan. Khutbah, ntar habis udah pertengahan khutbah baru zuhur masuk. Nggak boleh. Jadi harus utuh semuanya di waktu zuhur. Dari awal khutbah sampai sholat Jumat harus di waktu itu. Yang kedua, wa an tuqama fi khittatil baldah. Hendaknya diadakan Jumat itu di khittatil baldah, yaitu di wilayah pemukiman. Di wilayah pemukiman. Khittatul baldah itu apa? Wilayah pemukiman. Catatan, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat itu nggak harus di dalam masjid. Boleh di lapangan, boleh di luar masjid, di mana aja boleh. Yang penting di wilayah pemukiman. Paham? Itu mazhab Imam Syafi'i. Kecuali mazhab lain seperti mazhab Abu Hanifah. Ya, banyak aturan. Yang ketiga, wa antusalla jama'atan. Dilakukan dengan jamaah. Yang ketiga, dilakukan dengan jamaah. Catatan, dilakukan di rakaat pertama aja. Dilakukan di rakaat yang pertama aja. Jadi yang diwajibkan berjamaah itu hanya di rakaat yang pertama. Contoh gini. Habis sholat nih, habis udah khutbah selesai. Sholat Jumat. Sholat Allahu Akbar sama imam. Sujud yang pertama, habis sujud berdiri. Ya, setelah berdiri si imamnya batal kentut. Ya. Si makmum nggak ada yang paham fikih. Jadi nggak ada khalifah, nggak ada pengganti daripada imam langsung. Nggak ada istikhlafnya. Akhirnya mereka pada sholat sendiri-sendiri. Setelah imam batal kan, sholat sendiri-sendiri. Nggak ada istikhlaf, nggak ada yang paham, nggak ada tahu. Gimana sah gak ini jamaah sholat Jumatnya? Sah. Nah, karena kenapa? Yang diwajibkan itu, yang menjadi rukun itu, jamaah itu hanya di rakaat pertama. Di rakaat kedua nggak apa-apa kalau sendiri-sendiri.
Udah, ada lagi catatan. Kasus ya, ada seorang masbuk datang sholat Jumat, mungkin di perjalanan, akhirnya dia telat datangnya, masbuk akhirnya. Nah, bagaimana dia bisa dianggap sah jamaah Jumatnya? Nah, jika orang tersebut mendapatkan rukunya imam yang kedua. Mendapatkan rukunya imam yang kedua. Misalkan nih imam udah sholat satu rakaat, sujud berdiri lagi kan. Nah, ruku yang kedua, orang yang masbuk ini bisa ikut sama rukunya imam yang rakaat kedua. Maka kalau dapat rukunya imam rakaat kedua, dia sah sholat Jumatnya, ya, sah sholat Jumatnya. Pas imam salam tinggal nambah satu rakaat lah lagi. Cuman kalau dia datang masbuk ini, si imam ini udah selesai daripada ruku kedua, tidak mendapatkan ruku kedua, yaitu si imam udah i'tidal atau udah sujud, maka si makmum ini gimana? Tidak sah Jumatnya, tapi sah jamaahnya. Jumatnya aja yang nggak sah. Karena Jumatnya nggak sah, ya, maka nanti setelah imam salam, si makmum ini tinggal tambah sholat 4 rakaat. Ini kasih lagi ulang contoh. Ada makmum datang. Ketika datang si imam ini sama jamaah Jumat udah sujud di rakaat kedua. Maka si makmum yang masbuk ini langsung ikut sujud. Nah, maka ini kan nggak mendapatkan sholat Jumat. Maka setelah si imam salam dia sholat duhur 4 rakaat. Makanya ada teka-teki. Iya. Ada sholat yang sah, yang niat, ada niat nggak pakai sholat, gitu. Ada niat nggak pakai sholat dan ada sholat nggak pakai niat. Paham nggak? Ada niat nggak pakai sholat, tapi sholat nggak pakai niat. Ada sholat nggak pakai. Itu ini kasus yang ini nih. Dia sholat niatnya pakai niat Jumat. 2 rakaat sholat Jumat. Tapi Jumatnya ada gak? Gak ada Jumatnya. Dia diganti dengan sholat duhur. Tapi dia gak niat dengan niat duhur. Niatnya dengan niat Jumat. Jadi ada sholat, ada niat tanpa sholat. Tapi ada sholat tanpa niat. Ini kasusnya. Ketika orang masbuk, waktu mengikuti imam udah lewat daripada ruku yang kedua. Kemudian paham ya jadi ya? Syaratnya harus berjamaah. Salat Jumat harus berjamaah. Jamaahnya itu yang diwajibkan di waktu rakaat yang pertama aja. Kemudian wa an yakunu arba'ina. Ini harus 40 orang. Ini pendapat mazhab kita ya yang dikukuhkan ya. Dari 40 orang ini ada syaratnya. Ya, yaitu i'tidad yang dianggap. Ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 4 syarat. Yang pertama ahror. Merdeka orangnya. Yang kedua dzukuran, laki-laki. Yang ketiga balighin, itu orang balik. Yang keempat mustautinin, tinggal di tempat tersebut dan tidak akan pergi ke mana-mana. Ya, tinggal di tempat tersebut dan gak bakal pergi ke mana-mana. Catatan yang mustautinin ya, Anda jelasin dikit. Tinggal di tempat tersebut dan gak bakal pergi ke mana-mana, mustautinin. Jadi ya, tulis aja dulu. Mustautinin adalah orang yang tinggal di sebuah tempat yang tidak akan pergi kemanapun, baik di musim panas atau musim dingin. Ini ulang.
Mustautinin adalah orang yang tinggal di sebuah tempat yang tidak akan pergi kemanapun, baik di musim panas atau di musim dingin. Dah. Terus lanjut. Kalaupun dia pergi, tulis lagi. Kalaupun dia pergi sejauh apapun, dia akan kembali ke tempat tersebut. Udah belum? Hah? Iya. Jadi yang nggak pernah ya dia di situ aja, nggak pernah pergi ke mana-mana. Mau musim panas, musim dingin di situ. Dan kalaupun dia pergi, ya kemana pun, pasti ntar bakal balik lagi ke situ. Nah, itu yang dikatakan mustautinin. Ini pendapat yang dikokohkan, yang ashah. Menurut mazhab kita, Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Catatan, ya dalam mazhab Imam Syafi'i, jika hari Jumat bertepatan pada hari raya, maka masih tetap kita diwajibkan untuk sholat Jumat. Walaupun hari raya Idul Fitri, hari Jumat itu tetap diwajibkan sholat Jumat. Ini yang dikukuhkan mazhab kita ya. Kecuali mazhabnya Imam Ahmad ibn Hambal, berbeda nanti ya. Atau mazhab kita ya, kecuali mazhab kita juga, tapi dia itu berada di kehidupannya itu di lembah-lembah ya. Orang yang hidupnya di lembah-lembah ini zaman dulu nih, orang Arab dulu. Jadi ketika waktu Jumat itu bertepatan pada hari raya Idul Fitri, orang yang hidupnya di lembah-lembah ya pagi-pagi udah jalan melewati lembah-lembah, sholat Idul Fitri, kemudian balik ke rumah. Nah, mau Jumatan lagi, harus melewati lembah-lembah lagi. Nah, maka ini dimaafkan. Ya, enggak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, tapi memang Jumat pada dasarnya bagi mereka itu tidak diwajibkan. Karena jauh tempatnya, lembah-lembah. Ya harus melewati lembah-lembah dulu, jauh. Paham? Jadi 40 orang ini apa? Syaratnya harus ahrar, merdeka, dzukuran laki-laki, kemudian balighin, balik, dan mustautinin, orang yang berada di tempat tersebut dan nggak akan kemana-mana. Kalau yang 40 selain ini, ya orang mukim aja misalkan nggak boleh. Cuman kayak kita nih mukim, ini kita bakal di sini terus nggak? Enggak kan? Pasti suatu saat bakal pulang. Walaupun kita udah 10-20 tahun di sini, misalkan, tapi kita ada keinginan mau pulang ke rumah, nggak bakal di sini. Ya maka kita bukan dikatakan mustautinin, dikatakan mukim. Maka kalau 40 orang kita nih sholat jamaah, sholat Jumat di sini nggak boleh. 40 orang itu harus mustautinin. Orang yang memang asli orang sini. Kemudian syarat yang kelima. Wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Ya, tidak didahulukan dan tidak bersamaan sholat Jumat dengan sholat Jumat yang lain di daerah yang sama, di daerah itu. Jadi kalau di daerah itu udah ada sholat Jumat, ya, maka tidak boleh lagi ada sholat Jumat yang kedua di daerah itu. Atau sholat Jumatnya bersamaan di daerah itu. Di sini sholat Jumat, ada lagi di satu sholat Jumat bersamaan, juga nggak boleh. Bersamaan nggak boleh. Kalau udah ada yang sholat duluan, nggak boleh lagi yang kedua sholat lagi. Ayo, kloter kedua sholat Jumat, ya, nggak boleh. Nah ini syarat ya. Cuma nanti ada syaratnya lagi, menjadi boleh. Ya.
Soalnya kan banyak kasus ya, di satu daerah itu masjidnya ada 2. Itu gimana? Satu daerah masjidnya ada 2 ya. Oke, nanti ada syaratnya lagi. Satu kampung ada 2 masjid, gimana, sah apa enggak? Menurut mazhab, nah kita bahas ya. Nah, bagaimana kalau di dalam satu kampung itu ada dua masjid? Menurut mazhab Imam Syafi'i boleh, tapi dengan syarat. Tulis ya, boleh tapi dengan syarat. Yang pertama, jika kampungnya sangat luas, ya, sampai susah bagi orang yang di ujung untuk ikut sholat, untuk datang. Maka ini boleh bagi kampung tersebut ya, 2 masjid, melakukan 2 Jumat. Memang kampungnya sangat luas, banyak, ada kok ya, di setiap kampung itu luas. Tuh Anda punya Besan itu kampungnya luas banget ya. Sekecamatan ya, Masya Allah luas banget ya. Di Bogor, kecamatan Sukamakmur, itu luasnya Masya Allah, dari ujung ke ujung bisa 1 jam lebih. Masih satu kecamatan loh. Kalau cuma satu masjid doang, coba bayangin jauhnya kayak gimana itu. Mau ke masjid 1 jam naik motor. Lagi naik mobil lebih lama lagi mungkin. Ya, karena jalannya itu kan sempit dia dan bergelombang jalannya. Kalau motor bisa agak cepat, kalau mobil kan pasti agak melambat. Gimana yang nggak punya motor? Gimana yang nggak punya ya, harus ngeteng, harus pakai sepeda. Mau jalan kaki gimana? Susah, jauh. Ya. Maka ini boleh untuk 2 masjid, 2 jamaah. Yang kedua, masjid tersebut tidak cukup untuk jamaah, nggak bisa menampung. Maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Kut. Menampung jamaah ini ada catatan dikit ya, catatan. Imam Al-Qulyubi dan Imam Umairah menyebutkan tentang catatan ini. Disebutkan bahwa ini yang dimaksud jamaah ini jamaah yang mana? Kan tidak masjid tidak cukup menampung jamaah. Ini jamaahnya yang mana? Tidak cukup oleh siapa? Kan menjadi pertanyaan kan? Maksudnya jamaah ini yang pertama ya, tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam sholat jamaah. Yaitu syarat 40 orang yang tadi itu. Yang mustautinin itu harus mustautinin. Orang yang asli sini. Tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam Jumat. Yaitu 40 orang tersebut. Udah. Jadi dilihat masjidnya cukup gak buat orang asli sini. Oh ternyata masih cukup besar. Orang asli sini enggak ini. Masih boleh gak buat ini lagi, buat masjid lagi? Hah? Dilihat dulu. Yang kedua, tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Siapa orang yang gak wajib Jumat? Mukim. Tadi aneh apa? Orang yang apa tadi ngomongnya? Orang yang wajib Jumat ya? Iya. Tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Mukim.
Kan orang yang mukim ini nggak dihitung sah kan? Ya, kalau ada dia 40 orang menjadi sah sholatnya kan nggak dihitung. Cuman dia wajib sholat Jumat kan? Itu orang yang mukim. Dilihat lagi masjidnya. Buat yang mukim cukup gak? Ah masih cukup, masih besar masjidnya. Ya. Mungkin yang mukim cuma berapa orang kan? 50 mungkin bisa dihitung. Masih cukup. Gimana? Boleh gak buat masjid lagi? Lihat lagi yang ketiga. Ya, tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Siapa yang sah Jumatan? Perempuan, orang yang musafir. Kalau Jumatan sah gak? Sah. Nah, iya, dan lain-lain. Tapi dia wajib gak Jumat? Enggak, perempuan nggak wajib. Orang musafir juga nggak wajib, cuman sah aja. Lihat lagi. Tadi untuk menampung orang yang apa? Dihitung sholat Jumat 40 orang itu orang asli masih cukup. Orang yang wajib si mukim ini masih cukup. Untuk yang musafir, untuk yang perempuan cukup nggak? Dilihat cukup. Masih kelihatannya cukup ya. Cukup. Ini ya, walaupun nggak semuanya harus ikut ya, hanya pertimbangan aja dilihat. Kan nggak ada perempuan semuanya sholat. Cuman menjadi pertimbangan ini kalau perempuan semua orang yang musafir di sini, orang yang mukim di sini, sholat di sini cukup apa enggak nih? Kalau dibayangin, nah pasti kan nggak bakal cukup. Banyak itu perempuan, orang yang mukim, orang yang musafir, orang asli sini kan udah banyak. Apalagi yang mukim, yang ditambah lagi musafir, tambah lagi perempuan-perempuan ini juga. Kalau dilihat-lihat nih dihitung sini nggak bakal cukup kan? Ya, kalau emang udah dihitung-hitung nggak bakal cukup maka boleh untuk membuat masjid baru lagi. Atau kalau seandainya masih cukup misalkan, masih bisa lagi lihat yang kelima, yang keempat. Tidak cukup oleh orang yang ahli sholat. Tidak cukup oleh orang yang ahli sholat. Siapa orang yang ahli sholat? Hah? Orang Islam. Orang yang ahli sholat adalah orang Islam. Orang Islam nih, iya. Semua cukup gak nih kalau di masjid ini misalkan? Yang ada di kampung ini atau yang di kampung orang Islam kayak semua? Gak bakal cukup. Iya. Orang perempuan aja juga nggak bakal cukup semua, orang musafir, perempuan ya. Jadi ya, maka boleh membuat masjid lagi. Tapi ini jalan terakhir ya, jangan langsung ambil langkah ini. Mau buat masjid 2 boleh gak? Boleh, karena nggak bakal cukup buat menampung seluruh umat Islam. Nah ini langkah terakhir. Ya. Langkah terakhir, jangan pakai langkah yang ini dulu, pakai langkah yang pertama dulu. Satu masjid dulu dah, ya. Satu masjid dulu untuk membangun ukhuwah, persatuan kita seperti jalanin. Maka kalau emang nggak bisa, baru ke sini, ya, buat masjid lagi. Sebabnya mungkin karena kepenuhan. Tapi jangan jadi berantem, tetap ukhuwahnya dijaga, dijalanin. Faham? Dan terakhir, wa an yataqaddamaha khutbatan. Harus didahulukan oleh 2 khutbah. Harus didahulukan oleh 2 khutbah.